Sahabat semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat artikel SEO bagi kita atau bagi teman-teman semuanya yang tidak memiliki skill atau pengetahuan tentang SEO. Caranya cukup mudah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk teman-teman semua klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru terupdate dari channel Python. Membuat artikel memang harus selalu dilakukan bagi teman-teman yang punya blog ataupun website. Dan ada banyak sekali website blog yang harus selalu melakukan update artikelnya agar terus mendapatkan kunjungan traffic bagi pemilik website tersebut. Bagi pengguna website dengan platform WordPress, sesuai dengan yang saya alami atau pengalaman saya, walaupun saya memang tidak begitu mahir untuk melakukan sebuah SEO, saya hanya menggunakan plugin SEO saja dari WordPress, yaitu plugin Yoast. Jadi SEO Yoast. Dengan plugin SEO Yoast ini bisa membantu saya dalam membuat artikel sehingga bisa masuk di Google pencarian. Untuk kata kunci tertentu yang tingkat persaingannya rendah itu bisa membantu di page pertama atau muncul di pencarian pada halaman pertama di google.com. Nah, bagi teman-teman semuanya, bagi pengguna plugin WordPress SEO ini, ada beberapa indikator yang perlu teman-teman semuanya pahami untuk bisa membuat artikel SEO, walaupun teman-teman tidak harus melakukan riset kata kunci terlebih dahulu. Memang pada dasarnya sebelum membuat artikel kita wajib untuk melakukan riset kata kunci, tetapi bagi teman-teman yang mungkin langsung mendapatkan inspirasi tentang sesuatu hal, bisa diwujudkan, dihasilkan, diimplementasikan inspirasi itu menjadi sebuah artikel, dan bisa itu sewaktu-waktu tanpa harus riset, sehingga dituliskan langsung saja untuk menjadi sebuah artikel dengan mengikuti aturan dari plugin SEO Yoast. Beberapa indikator di plugin SEO Yoast ini yaitu ada indikator hijau, kuning, dan merah. Bagi indikator hijau ini berarti memenuhi kriteria sehingga nanti artikel teman-teman semuanya akan bisa masuk di Google pencarian. Untuk indikator hijau ini ada beberapa hal yang perlu dipahami teman-teman, yaitu minimal artikel harus mengandung 300 kata. Minimal itu adalah 300 kata. Setelah itu ada batasan penyebutan kata kunci, yaitu hanya 2 kali dalam satu artikel. Lalu ketika sudah tercapai 300 kata itu, maka agar keterbacaannya, karena di indikatornya selain indikator SEO, di indikator di SEO plugin Yoast ini ada indikator keterbacaan. Untuk indikator keterbacaan ini jangan menggunakan kata pasif itu terlalu banyak. Untuk bisa menyiasati penggunaan kata pasif ini banyak, seperti katakanlah digunakan, dipakai, dilaksanakan, dilakukan, agar bisa memiliki keterbacaan dengan indikator hijau, teman-teman harus memisah kata di itu, memisah kata di itu. Seperti contoh katakanlah dilakukan itu, kalau kita ketik digabung, nah kita harus memisahnya di dan lakukan. Dengan cara seperti itu, maka tingkat keterbacaan untuk kalimat pasif itu akan masuk pada indikator hijau. Selain itu, dalam satu alinea itu memang tidak boleh lebih dari 20 kata. Itu untuk tingkat keterbacaan. Jadi teman-teman harus mengikuti aturan SEO Yoast agar artikel yang teman-teman buat semuanya, terutama bagi teman-teman pengguna WordPress, bisa masuk dengan mudah di pencarian Google pada halaman pertama. Untuk pencarian Google halaman pertama ini memang kita harus memilih kata-kata kunci yang tingkat persaingannya tidak tinggi, ataupun kita bisa memilih yang sedang ataupun rendah. Kalau kita bisa memilih yang sedang ataupun rendah, itu bisa memudahkan kita untuk bisa masuk di pencarian Google dengan bantuan dari plugin SEO Yoast. Jadi saya sarankan teman-teman, bagi teman-teman yang memang kurang mahir SEO, bisa menggunakan plugin SEO Yoast ini untuk membantu artikel teman-teman semuanya, seperti yang saya gunakan untuk menggunakan SEO Yoast plugin ini pada pilihbaik.com, di mana beberapa kata kunci bisa masuk di halaman pertama Google pencarian google.com. Demikian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Salam untuk semuanya.